Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Rasulullah memperingatkan kita perkara yang membinasakan adalah i'jabul mar'i binafsih, iaitu seseorang kagum atau ta'jub pada dirinya sendiri. Kalimat i'jab itu diambil dari ajaba ya'jibu, artinya kagum atau ta'jub. Dalam bahasa Indonesia kita mengambil kalimat ini dari bahasa Arab. Kita sering mengatakan ta'jub atau ajaib. Allah menggunakan kalimat ini tentang kebanggaan atau kekaguman seseorang, baik pada dirinya maupun pada orang lain secara bahasa. Makanya Allah kadang-kadang mengatakan wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa adaddul khisam. Kata Allah, di antara manusia ada yang engkau merasa sangat takjub dengan perkataan-perkataan indahnya, padahal dia adalah seorang pendosa besar. Jadi kata Allah yu'jibuka. Kenyataannya di dunia memang begitu, bahwa kita kadang-kadang larut dan takjub pada kepintaran berbahasa seseorang. Kita merasa takjub dengan susunan kata-kata yang disampaikan oleh seseorang. Kita takjub dengan ceramahnya seseorang. Kata Allah, bisa jadi dia adalah orang yang pelaku dosa besar. Nah, ini bahasa ta'jub menurut bahasa. Sedangkan yang dimaksud oleh hadis Nabi, salah satu perkara yang membinasakan adalah seseorang yang ta'jub terhadap dirinya sendiri. Ini yang membinasakan. Jemaah maka Allah, kita sering dengar kalimat ujub. Inilah istilah para ulama untuk menyebut kalimat ini. Ujub salah satu daripada cabang sombong. Ujub itu salah satu daripada cabangnya kesombongan. Ujub adalah seseorang bangga atau merasa kagum atau merasa mendapatkan kelebihan, yang kelebihan itu dia tidak pulangkan ke Allah. Itu yang disebut ujub. Dia bangga, dia merasa kagum, dia merasa mendapat karunia atau mendapat kelebihan, dan semua kekaguman terhadap dirinya sendiri itu dia tidak pulangkan kepada Allah. Itu ujub. Berbeda kalau ada orang yang mendapatkan kelebihan atau merasa kagum terhadap dirinya sendiri, atau merasa dia mendapatkan karunia dari Allah, tetapi dia mengulangkannya kepada Allah. Itu tidak disebut dengan ujub, walaupun hampir sama. Jadi ada orang yang tahu diri, ada orang yang tidak tahu diri. Itu bahasa singkatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam tahu bahawa dirinya adalah manusia yang diberikan anugerah yang tidak akan diberikan kepada orang lain. Nabi Sulaiman tahu bahawa dirinya satu-satunya raja di dunia yang punya kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh raja-raja sebelum dan raja-raja sesudah. Beliau tahu bahawa dirinya kaya. Beliau tahu bahawa dirinya bisa menundukkan angin, menundukkan jin, menundukkan semua makhluk. Dia bisa berbicara dengan binatang. Tapi ketika Nabi Sulaiman ditanya tentang apa yang dia miliki, dia menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah pemberian Tuhanku.
Dia tahu diri bahawa dia punya kelebihan, tapi ketika dia ditanya atau merasa diri, dia sadar bahawa ini datang dari Allah. Ini tidak disebut ujub. Qarun tahu bahawa dirinya kaya, dia bangga dengan kekayaannya, sampai dia mengatakan kalimat bahawa dia mencari kekayaan itu dari hasil keringatnya sendiri. Dia tidak pernah memulangkannya kepada Allah. Maka ini contoh ujub, memuji diri, kagum terhadap kelebihan diri, tapi tidak merasa diri bahawa dia ditolong Allah. Jadi Bapak Ibu maka Allah, ini dua hal yang sama tapi berbeza, iaitu sama-sama punya kelebihan. Makanya orang ujub selalu bahasanya adalah bahasa memuji-muji diri, tanpa sedikit pun menyebutkan Allah di atas pujian itu. Orang ujub adalah orang yang paling mudah dijatuhkan syaitan dalam jurang kesombongan. Ujub itu sombong, cuma sombongnya dengan membangga-banggakan diri. Kalau takabur itu sombong dengan meremehkan orang lain. Ujub tidak meremehkan orang, tapi dia selalu merasa dirinya paling hebat, paling kaya, paling bijaksana, paling alim, paling saleh. Dia merasa dirinya serba, kemampuannya melebihi orang lain. Ini perasaan-perasaan inilah yang disebut ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar dengan derajat yang hasan, kata Rasulullah, "Iza qala ar-rajul ahlakan nas fahuwa ahlakahum." Kalau seseorang sudah mengatakan kepada orang lain, engkau akan binasa, maka sebenarnya dialah yang binasa. Apa maksud bahasa Nabi seperti ini? Karena kita ketika mengatakan kepada orang lain engkau akan binasa, kita merasa bahawa ucapan kita nanti diberkahi. Kita merasa bahawa ucapan kita adalah ucapan yang bertuah. Jadi seakan-akan kalau kita mengutuk seseorang, maka kutukan itu wajib terjadi. Ujung-ujungnya kita merasa paling keramat. Kita merasa keramat. Jadi misal dia mengancam orang dengan mengatakan, "Nyo aku pegah bakkah, nya tiada kah meno-meno kah akan meno-meno," misal kita katakan. Kamu kalau melakukan ini, kamu sebentar lagi lihat, kamu sebentar lagi akan begini dan begini. Bahasa itu tanpa kita sadari adalah bahasa yang kita merasa bahawa kita sudah punya kelebihan sehingga bisa mengutuk-ngutuk orang, dan kita yakin bahawa dia akan binasa dengan perkataan kita. Kata Rasulullah, fahuwa ahlakahum, sebenarnya dialah yang binasa. Apanya yang binasa? Dia telah binasa akidahnya. Jadi dia tidak lagi memakai kalimah Allah. Seharusnya dia mengatakan, kalau engkau melakukan ini, lihat sebentar lagi Allah akan membinasakanmu. Tapi tidak, dia mengatakannya menyuka patih lum, nyopa ku pegah tiada, begitu-begitu. Kalau engkau yakin pada diriku, maka sebentar lagi lihat, kamu akan begini-begini. Orang ini dibinasakan oleh syaitan. Bisa jadi orang yang dia sebutkan itu benar-benar akan jatuh. Misal dia mengatakan, itu sebentar lagi kamu akan jatuh. Betul-betul jatuh. Tapi ketahuilah, di saat perasaan kita tidak memulangkan kelebihan yang kita miliki kepada Allah, dia betul-betul jatuh, tapi dijatuhkan oleh syaitan. Untuk apa syaitan menjatuhkannya? Agar bertambah yakin kita bahawa kita punya kelebihan, sehingga diri kita merasa hebat, diri kita merasa sombong, lalu kita merasa di atas angin di saat orang lain mulai menghormati kita. Hati-hati dengan tengkunyan, hati-hati dengan ustaznya, hati-hati dengan bapaknya. Dia kalau mengatakan sesuatu, nyan ibabah nyan, katanya orang sudah mulai bicara, itu air babas dia. Kalau dia ngomong, dia begini-begini. Oh, kita bangganya di kampung, ditakuti orang, dibangga-banggakan orang, sampai ada yang menganggap kita wali. Kalau wali Nanggro, okey lah. Dianggap kita wali, dianggap kita punya ini, punya itu. Hati-hati, hati-hati. Tipis sekali permainan ini antara datang kelebihan dari Allah dan kelebihan yang dibuat oleh syaitan.
kita tidak sadar ternyata kita sebenarnya sudah jatuh dalam jebakan syaitan. Nah, oleh kerana itu jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ujub ini membinasakan karena kita jatuh ke dalam binasa. Di akhirat kita dicampakkan dalam neraka karena kita berhasil dibuat salah satu cabang daripada kesombongan. Kita tidak meremehkan orang, tapi kita mulai merasa bahawa kitalah segala-gala. Dan ini bisa terjadi pada segala perkara. Ujub ini ya, Imam Al-Ghazali membahas panjang lebar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ibnul Qayyim membahas panjang lebar dalam berbagai kitabnya, Madarijus Salikin ya, dan berbagai kitab yang lain. Banyak ulama-ulama membahas masalah ujub karena bahayanya ujub. Dan ini harus dikorek dari unsur-unsur yang paling dalam. Karena ada orang tidak tahu diri bahawa dia sudah jatuh ke ujub. Ujub ini bisa jatuh dalam banyak perkara. Ada orang yang Allah berikan ketampanan wajahnya, dan dia terus-terusan merasa diri bahawa dia paling tampan, paling tampan, sehingga ketika dia bercermin atau berbicara di hadapan orang, dia mungkin tidak meremehkan orang, dia tidak mengatakan orang lain jelek, tapi dia merasa seakan-akan dia selalu diperhatikan orang. Kalau dia berada di kalangan perempuan, dia merasa bahawa dia dambaan para perempuan. Jadi ketampanannya membuat dia lupa bahawa itu datangnya dari Allah. Nabi Yusuf alaihi salam itu Allah berikan kelebihan tampan, dan semua saudara yang lain juga tampan, bukan hanya Nabi Yusuf. 11 saudaranya yang lain semuanya tampan. Buktinya ketika Nabi Yaqub alaihi salam di saat melepas anak-anaknya yang lain untuk mencari Nabi Yusuf di kota Mesir, anak-anaknya dinasihati oleh Nabi Yaqub, la tadkhulu min babi wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Kata Yaqub kepada semua anaknya, ni abang-abangnya yang pernah memasukkan Yusuf ke dalam sumur, kalian nanti kalau sudah sampai di Mesir, jangan masuk dari satu pintu saja. Maksudnya kerana dulu model bergerbang, masuk satu kota itu ada gerbang. Kalian jangan masuk dari satu pintu gerbang, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa Nabi Yaqub melarang anak-anaknya masuk dari satu pintu? Takut dicurigai dan terjadi fitnah, karena semua mereka tampan. Jadi jangan sampai orang mengira nyopat bro, ini dampit dari mana ini orang-orang ganteng-ganteng ni semua. Padahal orang Arab ganteng-ganteng, tapi Allah mengeluarkan kalimat itu menunjukkan anak-anak Yaqub ganteng. Nabi Yusuf yang paling tampan di antara mereka, paling tampan. Dan ketampanan Nabi Yusuf sampai para ibu-ibu mengatakan, ma hadza basyaran in hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Kata ibu-ibu yang memotong-motong jari ketika diberikan pisau dan buah-buahan. Sampai begitu pujiannya. Ini bukan manusia, ini malaikat ini. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah mengagungkan diri, merasa diri, walaupun dia tahu dirinya tampan. Bagaimana dia tidak tahu? Sampai ada yang potong tangan enggak sadar ketika melihat dia. Ini para isteri hari ini yang punya suami tampan, pernah potong tangan tidak sadar? Tidak. Tapi Masya Allah sampai berkali-kali potong tidak sadar. Bagaimana dia tidak tahu dirinya tampan? Tapi tidak pernah dirinya berujub, merasa bangga dengan ketampanannya. Selalu dia uruskan, dia pulangkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang ujub terhadap diri. Kerjanya apa? Bersolek. Kerjanya kalau sudah berkumpul-kumpul, sibuk dengan merasa lihat kiri kanan. Dia enggak ngomong apa-apa, tapi dia lihat kiri kanan. Ada orang lain memperhatikan dia atau tidak? Ada orang lain memperhatikan dia atau tidak? Dia hatinya terus berbicara kalau ada orang yang menunjuk-nunjuk ke mukanya. Lalu dia mulai berfikir, itu pasti orang itu takjub dengan ketampananku. Padahal mungkin orang itu nunjuk-nunjuk, mungkin karena kita terlalu bau atau apa, bisa jadi kan.
Tapi dia tidak. Nah, ini contoh merasa diri ujub, merasa bangga terhadap ketampanan yang diberi Allah. Ada model orang ujub jatuh pada harta, merasa kaya. Dia kaya tapi dia bangga terhadap kekayaannya. Dia bangga. Kehidupannya dia selalu merasa suara dia kalau bicara harus didengar, karena dia yang paling kaya. Kalau dalam suatu majlis, dalam rapat, dia menganggap remeh suara orang lain. Misal di kampung dia paling kaya, dia tersinggung kalau suaranya tidak didengar. Dia pingin kalau dia memberi pendapat, dia pingin harus ambil sesuai dengan pendapat dia. Karena dia merasa bahwa kalau bukan dia, kampung ini tidak ada apa-apanya. Dia merasa bahwa kekayaannya bisa mengatur orang. Maka dia merasa direndahkan ketika ada orang lain yang tidak mau dengar perintah dia. Jadi sifat orang ujubnya, kalau dia sudah perintah tapi tidak mau didengar, dia merasa sakit hati. Karena dia merasa yang kaya long, yang jokpeng long, kadang apa yang long pegang. Ini perasaan ini ujub, jatuh pada kesombongan. Ini biasanya terjadi pada orang yang Allah lebihkan hartanya. Ada orang yang ujub karena merasa anak-anaknya adalah anak-anak yang sukses. Jadi kalau berkumpul, selalu dia membuka pembicaraan dengan memulai bertanya pada orang lain, supaya ada orang lain yang bertanya kepada dia. Dia tanya bagaimana keadaan anak, Pak ijak kulah jinong. Dia tanya ke orang hanya basa-basi. Yang tujuan utama supaya orang lain berbalik tanya. Karena orang lain juga perlu basa-basi, orang makan mengatakan gimana nak drone. Itu yang dia tunggu. Begitu ditanya gimana nak drone, mulai dia terus merasa bahwa dia adalah keturunan orang-orang yang pintar. Turunan orang pintar, dia mengatakan bahwa hai anak lung ya doa geron. Bahasa anak saya ya tahulah kat mana anak saya. Yang satu sudah alhamdulillah di Amerika sekarang, sudah bergabung dengan Yahudi. Begitu kan. Alhamdulillah yang kedua sudah kuliah di Mesir, yang ketiga alhamdulillah sudah jadi ini, yang keempat begini dan begini. Lagi elong ya mendum. Itu seperti saya dulu. Jadi kalau sudah mulai bicara tentang membanggakan anak, membanggakan bahwa mereka itu dapat itu karena kepintaran ayahnya, karena kepintaran ibunya. Dia tidak berusaha menjatuhkan orang, tapi sibuk membanggakan dirinya. Jadi dia merasa bahwa keluarganya di kampung adalah keluarga yang terpandang terhormat, keluarganya yang paling pintar, keluarganya yang Allah berkahi, keluarga yang lain Allah tidak berkahi. Padahal semua itu kejadiannya dari Allah. Allah menunggu kalimat yang keluar darinya. Ini semua datang dari Allah. Allah lah yang membuat mereka pintar. Kalau bukan karena Allah, itu bahasa tawadhu'. Ujub itu lawannya tawadhu'. Akhirnya dia jatuh juga ke dalam jebakan syaitan. Di antara semua ujub, yang paling bahaya adalah ujubnya orang berilmu. Di antara semua ujub, cabang ujub banyak sekali, pada kekayaan, pada kepintaran, banyak sekali ketampanan, banyaknya anak. Ada yang merasa diri keturunan orang baik, selalu menganggap remeh orang, padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling takwa, bukan keturunan seseorang yang dianggap baik. Kita sampai bisa ujub pada model kesukuan. Jadi ketika kita berada di luar, misal kita pergi ke Medan, Jakarta, sampai ada yang merasa ujub pada kesukuan. Dari mana? Dari Aceh. Langsung seakan-akan kita melihat orang akan mengatakan kalimat berikutnya, oh ya, kalau dari Aceh kan orangnya malim-malim, saleh-saleh. Lalu dia suruh jadi imam. Begitu disuruh jadi imam, baru menghambung. Tidak tahu apa-apa ternyata pengedar narkoba, ternyata pengedar ganja. Tapi ketika merasa disebut Aceh, seakan-akan tidak ada suku lain yang terlebih di atas bangsa dunia, di atas rum dunia. Ini kalimat-kalimat ujub selalu mengatakan orang Acehnya orang terlebih di atas rum dunia. Masya Allah, orang yang dilebihkan di atas ruang dunia, ruang punggung dunia.
Kalimat ini padahal itu kalau Al-Quran mencatat itu kalimat Yahudi, Pak. Allah mencatat sejarah orang Yahudi yang paling suka mengatakan bahawa kamilah bangsa yang Allah lebihkan. Kita kadang-kadang lupa, kita benci ke Yahudi, tapi kalimat Yahudi kita pakai selalu di mana-mana mengatakan bahawa orang Aceh lah, sampai merasa kalau orang belum menuntut ilmu ke Aceh golong teruk, bak tingkat penutuh apa bahasa Indonesianya, apa golong teruk Aceh, golong teruk bak penutuh, belum sampai ke puncak ilmu. Jadi terus-terusan merasa paling suku paling hebat, padahal ketika hari kiamat Allah tidak membedakan suku yang mana, tapi amallah yang membuat kita selamat atau tidak. Di antara semua ujub, yang paling bahaya adalah ujubnya orang berilmu. Karena ilmu sebenarnya adalah untuk membuat orang semakin tunduk, semakin rendah. Kata pelajaran SD, ilmu orang berilmu itu ibarat padi, ya, semakin berisi semakin menunduk. Orang berilmu seharusnya semakin tahu tentang ilmu yang begitu luas, maka semakin tawaduk, karena dia merasa terus-terusan merasa bodoh. Karena ilmu itu sifatnya semakin dituntut, semakin terasa kurangnya. Kita ini kan, Pak, yang paling bangga merasa malim siapa? Yang cantoi-cantoi, yang merasa paling malim. Padahal dia baru ikut pengajian, baru satu tempat, baru dua tempat, tapi merasa paling malim, nyomono. Tapi orang alim yang sebenarnya semakin merasa bodoh, karena semakin dituntut, semakin banyak yang tidak kita tahu. Orang yang tidak mau menuntut merasa paling banyak tahu. Kita ini begitu buka satu halaman Quran, mulai kita bertadabbur, melihat dari segi bahasa, melihat dari segi balaghah, kita takjub terhadap satu halaman itu. Ternyata banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu. Itu kalimat inna a'tainakal kautsar. Kalau kita ada waktu bertadabbur, 3 ayat itu sudah cukup membuat kita merasa kuruntan ilmu yang kita nyolah tu. Apa maksud kalimat inna? Kenapa Allah memakai kalimat a'ta? Ya, kenapa Allah menyebut dirinya kami? Kenapa Allah mengatakan Al-Kautsar? Al-Kautsar itu apakah hanya nama surga? Apakah hanya nama telaga di surga Nabi, di surga yang diberikan untuk Nabi, atau ada makna lain? Ya, ini semua menunjukkan ternyata kita banyak sekali yang tidak tahu. Itu sifat orang berilmu, makin digali makin merasa bodoh. Orang bodoh makin tidak menggali, makin merasa pintar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, jangan berdebat dengan orang bodoh. Imam Syafi'i sampai mengatakan bahawa aku mampu berdebat dengan 10 orang pintar, tapi aku tidak mampu berdebat dengan 1 orang bodoh. Karena berdebat dengan orang bodoh, kita makin bertambah bodoh. Kita harus dengar dia, sedangkan yang kita dengar sudah tahu dia dirinya bodoh. Tapi berdebat dengan orang pintar penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan rasa kerendahan hati, saling menghormati. Ini berteman dengan orang alim, seharusnya kita bertambah tawaduk. Orang berilmu ketika sudah sampai pada penyakit ujub, apa yang dia rasakan? Dia merasa dirinya lah yang paling berilmu. Dia merasa bahawa dirinya lah yang faham. Dia merasa bahawa selain dia itu tidak perlu didengarkan. Maka kadang-kadang muncul sifat ujub yang orang berilmu tidak sadar. Dia melarang jamaahnya untuk mengaji di tempat lain, karena merasa orang lain tidak cocok dijadikan sebagai sumber ilmu. Jadi keluar kalimatnya baik nebut orang lain, menyebut orang lain sesat. Jangan ngaji sama ustaz fulan, jangan ngaji sama ustaz fulan. Itu bukan guru kita, tidak cocok dijadikan guru. Baik nebut bak tengku fulan, baik nebut kata dia. Kenapa? Jangan gorai kedanyo, nanti kita salah arah, nanti kita tersesat. Ini kalimat ini adalah kalimat ujub, merasa diri paling benar. Dia melarang jamaahnya untuk mengkultuskan orang. Dia bilang tidak boleh kultuskan orang, tidak boleh sucikan orang. Tapi dia sendiri dikultuskan oleh jamaahnya, cuma dia. Makanya kadang-kadang ada di antara orang sekarang, Pak, ketika ditanya ngaji sama siapa? Sama ustaz fulan. Kok ngaji sama ustaz fulan? Itu tidak benar, manhajnya tidak benar itu, akidahnya tidak benar. Sudah mulai
masuk ke dalam area ujub. Syaitan paling suka menjatuhkan orang berilmu. Kenapa? Di tangan dialah orang lain semuanya merasa ujub. Di tangan dialah orang lain merasa tersesat. Kalau ujubnya pejabat, orang benci, masyarakat benci. Ujubnya orang bodoh, masyarakat tahu dia sedang ujub. Ujubnya orang berilmu, makin dianggap keramat oleh orang, sehingga makin banyak pengikutnya, makin banyak orang-orang yang jatuh ke dalam jebakan syaitan di tangan orang berilmu yang ujub. Orang yang ujub bahkan sampai dalam satu majlis, dia tidak mau menanyakan sesuatu kerana kalau bertanya dianggap bodoh. Sampai begitu dibisik syaitan, Pak. Makanya imam besar Imam Al-Ghazali mencatat dalam Ihya Ulumuddin, contoh ujub pada orang yang berilmu, dia sampai ketika bertemu dengan orang pintar, dia enggak mau nanya. Padahal dia enggak tahu, tapi enggak mau tanya. Kenapa enggak mau tanya? Takut kalau pertanyaan dianggap sama orang lain, oh, mentang bangai legong, masih bodoh kok. Padahal dia sedang dihinggapi penyakit syaitan. Dia takut dianggap bodoh sama orang. Padahal dengan bertanya, pertama menundukkan hati, merasa diri bodoh itu lebih hebat daripada merasa diri alim. Inilah penyakit yang paling bahaya. Kalau sudah sampai pada tingkat orang lain tak bisa bahasa Arab, orang lain tak bisa baca kitab, orang lain tidak bisa ini, orang lain tidak bisa itu sudah sampai pada tingkat ujub paling hebat, jatuhnya pada orang berilmu. Maka Bapak Ibu melaka Allah, hati-hati merasa jadi orang berilmu. Hati-hati, berilmu baik, menjadi alim baik, merasa diri itu tidak baik. Ujung-ujungnya apa? Merasa karamah. Sampai kalau ada orang yang beribut dengan dia, ni ribut dengan dia, lalu setelah ribut dengan dia, orang itu tiba-tiba jatuh sakit, lalu dia mulai mengatakan ke orang, oh kafulan sakit. Lalu dia mengatakan, yang kenyan, itu sakit, ada karung ngelung langsung sakit. Setelah ribut sama saya, dia dah mulai sakit. Apa yang dia ingin katakan? Jangan coba-coba ribut dengan dia, karena dia termasuk orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang ribut nanti jatuh ke sakit. Ini kan sama dengan nenek sihir. Siapa yang buat ribut dengan nenek sihir jatuh ke sakit juga. Kita alim boleh, tapi kalau sudah merasa orang gara-gara keluar dari majlis kita lalu terjadi kecelakaan, gara-gara dari tadi dia menghina kita, berarti kita sudah merasa ujub, merasa orang itu kecelakaan gara-gara menghina ini menghina orang alim ini. Sedangkan dulu ulama-ulama besar semua dalam keadaan pernah dihina. Imam Syafi'i pernah dihina, bahkan Imam Syafi'i pernah diikat di belakang kuda gara-gara melawan pemerintah yang zalim yang mengobarkan pemahaman yang salah. Imam Hanafi pernah ditangkap. Imam Hambali lebih parah lagi, setengah umurnya dicambuk dalam penjara, dibuka bajunya, tinggal celananya, dicambuk dalam penjara. Tidak pernah mereka merasa alim, selalu mereka merasa rendah, dan padahal mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang paling tinggi. Yang kenyal bahaya penyakit ujub. Makanya Rasulullah mengatakan, hati-hati, penyakit ujub membinasakan engkau. Bapak Ibu melaka Allah, ketika kita bicara dalam majlis sudah merasa hebat, maka berhentilah bicara. Ketika kita diam dalam majlis juga merasa hebat dengan diam, karena ada orang diam aja, dia datang diam aja, tapi dia dalam hatinya merasa orang melihat dia nyanurungnya, walaupun geim, orang itu walaupun diam, tapi Masya Allah diamnya itu bahaya. Kita sudah mulai lihat orang lihat ke atas kita diam saja. Di balik diam ada rasa ujub, itu pun sebaiknya bicara, kata para ulama. Jadi kalau sudah mulai berasa bangga karena orang melihat, hati-hati yang memang goknya, itu diam orangnya, tapi orangnya Masya Allah begini-begini. Dan kita kadang-kadang dengar di telinga, di saat seperti itu lawanlah ujub itu, bicaralah, kata para ulama, bicara, pep-pep lah, biar dianggap bodoh sama orang. Yang sudah pintar bicara lalu merasa bahwa itu Masya Allah bicaranya, sebaiknya diam. Sampai begitu susahnya melawan rasa ujub, sampai begitu Bapak Ibu melaka Allah. Jadi bersihkan hati dari merasa hebat, bersihkan hati dari merasa berilmu. Cukuplah kita jadi hamba Allah, karena Allah lah yang menyediakan surga bagi kita.